Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita berada di Skyfarm Lemor. Ada apa di Skyfarm Lemor? Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang kemandirian hidup, yakni tentang kemandirian pangan, kemandirian energi, dan kemandirian air. Kita akan belajar dari sosok inspirasi pasangan Dr. Anita dan Dr. Ananta. Oke, selain nanti kita akan mendapat penjelasan, kita juga akan nanti berkeliling-keliling. Kita akan belajar langsung bagaimana kita bisa mandiri energi, mandiri pangan, dan mandiri air. Oke, langsung saja kita mendengar penjelasan dari Dr. Ananta dan Dr. Anita. Video terbaru dari channel G. Beberapa kota-kota di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung, bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di jam banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya pada perubahan suhu banjir. Kami gunakan dari 2250 tutup botol bekas aqua itu ya, yang warna biru itu wastafel. Jadi di situ nggak boleh kita ngasih yang panas. Nah, top table meja itu dari kayu-kayu yang teronggok semuanya, ya seperti itu. Nah, ini sebuah dilema besar kami. Bukan dilema besar kami saja, pasti dilema besar semua manusia. Cuman kita tidak mau atau tidak tahu. Nah, itu yang jadi pilihan. Ya. Oke, belum dapat. Tangan apa? Tidak ada. Dua, tiga. Ada yang gimana? Saya ini kriteria mandiri pangan. Saya yang menyampaikan karena di sini tumbuh-tumbuhan bukan tumbuhan yang non pangan, yang taman-taman bukan saya, tapi yang tanaman pangan ada di sisi saya. Kalau Pak Ananta di sini divisinya teknologi, solar panel, air. Nah, saya khusus mandiri pangan dan Pak Ananta sama hewan. Nah, kenapa mandiri pangan untuk saya? Karena saya yang ngasih makanan gitu ya. Jadi harus tahu ya. Ibu-ibu. Ini definisinya kami sendiri ya, bukan referensinya dari mana-mana. Ada 5 kriteria. Ini bunga matahari, cuma sayangnya sekarang lagi belajar. Jadi kami ini pakai bunga matahari sebagai tempat kumpul. Kumpulnya siapa? Kumpulnya mama dan perawatan hama. Nah, sebenarnya nggak cuma bunga matahari aja, cuman bunga matahari ini punya benefit. Yang pertama sebagai pengendali hama, yang kedua kita bisa bikin minyak dari situ dengan metode Soklet. Pernah dengar kan ya? Pasti tahu lah. Tahu. Cinta ya guru kimia. Nah, itu harapannya nanti kalau saya boleh pesan, nanti kita akan adakan sesuatu praktikum kimia yang lebih bermanfaat buat anak-anak. Jadi soklet ini buat apa? Lalu destilasi itu buat apa? Essential oil itu sangat-sangat bermanfaat. Dan sekarang di Brawijaya juga mungkin kita akan adakan kerjasama. Itu memang ada namanya Rumah Atsiri. Jadi dia itu mengembangkan minyak dari berbagai macam tumbuhan. Lanjut. Contoh memasak sesuai dengan kapasitas. Sebelum memasak sesuai kapasitas, di sini ada warna-warni ya. Ada tomat warnanya kuning, ada tomat warnanya orange, merah. Terus di sini ada terong hitam. Nama kerennya aubergine dan beauty. Terus ada green peas atau sayuran hijau. Kenapa kita harus makan warna-warni? Kalau di piring Bapak Ibu sekarang insya Allah agak warna-warni lah ya. Warna-warni ya. Karena di dalam tanaman, karena di dalam tanaman itu ada namanya fitonutrisi atau spektrum warna pada masing-masing warna tanaman. Fitonutrisi itu buat apa sih? Kita tuh butuhnya dikit banget, tapi setiap hari harus dikonsumsi secara beragam. Organ-organ kita, organ-organ spesifik itu butuh warna-warna ini. Contohnya yang putih untuk buah,
yang oranye untuk mata, terus merah atau ungu itu bisa juga untuk jantung dan otak. Terus yang penting yang hijau itu untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita makan sayur jangan yang hijau-hijau doang gitu, makan yang putih, lobak, terus terong gitu. Ini mungkin sudah pada tahu ya, kalau saya dan Pak Anan ini sebenarnya sudah diet ya. Dulu kami beratnya 100 kg. Terus sekarang ya agak tidur dikit lah meskipun masih hidup ya. Sudah kehilangan 28 kilo saya, Pak Anan 22 kilo. Terus ini isi piringku ini sih sebenarnya sih masing-masing manusia itu pasti kebutuhan kalorinya nggak plek keciplek seperti ini, tapi kalau nggak ada timbangan atau kalau biar seimbang aja bisa seperti ini. Jadi satu piring makan ukurannya 20 cm, bukan yang kayak kita makan steak gitu ya, ukurannya tak lebar gitu, nggak, tapi ukurannya diameternya 20 cm, kemudian dibagi 3. Sepertiga sayuran, sepertiga karbohidrat, dan sepertiga lagi lauk dan buah-buahan. Nah ini kalau diterjemahkan itu seperti ini. Ini yang kami konsumsi setiap hari. Jarang banget ada nasi, cuma ada itu. Itu nggak setiap hari. Yang atas itu cantel atau sorghum. Jadi kita menanam di sini. Kami nggak tiap hari makan nasi karena histori di Nusantara ini nenek moyang kita itu makan itu dipakai. Historinya itu nenek moyang kita makan makanan yang beragam. Jadi saya juga agak heran kenapa pemerintah menasionalisasi makanan pokok yaitu beras. Padahal nenek moyang kita tuh dulu nggak gitu. Nah kalau kita tahu ya kerugian kita makan makanan yang monoton, beras terus, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nutrisi yang lebih. Kayak misalnya talas kalau saya bilang ke mama saya kok makan talas sih itu makanan babi tahu gitu kan. Nah itu padahal di dalam talas kalsiumnya lebih banyak daripada singkong, daripada ubi, ubi. Nah di sini juga macam-macam. Kita nggak cuma makan sayuran aja, kita ananta makan kembang, kembangnya dimakan. Makan kembang. Ya. Untuk kebutuhan nutrisi itu namanya edible flowers. Edible flowers itu ada banyak sebenarnya, tapi yang kami ada di sini itu salah satunya natrium dari daun, biji, bunga bisa dimakan. Nanti kita coba ada. Nah kalau mau coba, rasanya kayak pedes-pedes gimana gitu. Tapi seger. Nanti ya di belakang kalau bukan hanya bunga kol ya. iya. Itu kedua loh. Tidak umum ya. Dulunya itu ya. Nah terus kalau kita ngeliat dulu ya Susana suka makan kembang, jangan suudon dulu itu bukan mistis ya. Itu mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan gitu ya. Ternyata gitu. Ya ada beras merah, ada santan kayak gitu. Nah kalau zaman dulu zaman saya ya 4 sehat 5 sempurna, tapi menurut pendapat Anda bagaimana kita bahan minyak hasil dari minyak ini? Sebutkan 2 hal yang akan Kalau minyak tuh habis, sudah nggak ada minyak lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? ya, karena kekurangan energi bahan bakar ini jelas kehidupan masyarakat terutama yang menggunakan bahan bakar seperti kendaraan bermotor ini akan mengalami kelumpuhan. Oke. Terus apa lagi? Juga dalam kehidupan rumah tangga yang menggunakan energi bahan bakar, nah itu juga akan mengalami kelumpuhan juga, sehingga semuanya akan menyebabkan Kekacauan. ya krisis. Oke, tenang dulu. Ditanami apapun tumbuh. Ya, jadi memang katanya Bapak Jafar, kita lihat tahu namanya. Nah itu memang kalau kita kadang-kadang cenderung tidak sabaran. Mau nanam sekarang, hasil sekarang. Itu seperti kita berhutang. Terakhir kali bingung bayar hutangnya. Ya, lebih baik kita punya tanah yang subur, kita bisa tanami semua. Walaupun kecil, mungkin ada masalah. Oh, saya nggak bisa karena saya butuh dana segala macam. Mulai dari yang kecil dulu. Kayak Pak Jafar di pengarangan tanam dulu.
tapi dengan cara yang benar, cara organik. Kasih tempel-tempel barang-barang bekas sehingga jadi seperti ini. Ya, bukan barang antik tapi barang bekas. Sebenarnya barang bekas pun bisa jadi indah kalau kita gunakan ya. Mohon maaf, ini karena belum dibuka memang masih dalam proses pembangunan ya. Masuk di YouTube ya nanti. Ini tempat untuk ngumpul di belakang, kayu-kayu bekas juga. Di situ ada pemandian air hujan, tapi nanti kita jelasnya di sana. Ya, yang untuk sumber sana ini. Jadi rumah ini sumbernya walaupun air kita banyak, tapi kita sumbernya dari hujan dan sumur. Ini ada sumur di bawahnya meja itu ya. Jadi kita sumur, air hujan yang berlebih masuk ke dalam sumur. Kita kan putar terus seperti ini. Oke. Oh, airnya ada kan itu di tangkinya itu. Iya, tangki tandon sama itu ya? tandon bawah dari sumur itu tadi. Kalau kelebihan masuk ke sumur. Oke. Hanya kecil itu ya. Menampungnya apa? Enggak, karena kita buat rumah aja. Nah, ini kita pakai perabotan bekas yang kita pakai untuk wastafel. Lalu ada studio Madura. Itu kita pakai jadi Barang kuno ini. ya ini murah karena dibuang. Ya, dalam artian nggak seperti kalau kita jadi barang antik ya. Oke. Pemberhentian pertama adalah di rumah knockdown. Jadi ini bisa dibongkar, kita pakai paku seperti ini untuk mengencangkan Pakai ya. paku. Semua dari sisa dan ini bisa dibongkar. Jadi bisa dipindahkan ke kemana saja. Sintetis ini. Iya, oh, ini listrik, panel listriknya. Ya, ini panel surya. Panel surya. Panel surya kami. Jadi gini, rumah ini ada dua kemandirian, mandiri listrik dan mandiri air. Nah, ini adalah mesin RO, reverse osmosis kami. Jadi dari atap akan ditangkap oleh penyaring daun itu, penyaring daun. Ya, air yang masuk ke bawah akan ditangkap lagi oleh tabung. Jadi 10 menit pertama dia masuk tabung sambil mengisi tabung. Tabung tolong diulang panan Oh iya. Skyfarm Mini atau rumah knockdown. Jadi bisa dipindahkan karena ini bisa dibongkar pasang. Kita taruh di suatu tempat di kebun atau tempat yang tidak yang mungkin yang kita butuhkan. Di sini ada dua kemandirian, mandiri energi sama mandiri air. Kita punya solar panel yang bisa menghidupi sekitar 4.500 watt ampere. Jadi untuk lampu yang 30 watt seperti ini bisa sampai 2 hari 3 hari kalau nggak ada air, kalau nggak ada matahari. Kalau ada matahari dia akan terisi lagi. Ya, dia butuhkan hanya untuk malam hari aja. Nah, lalu di luar ada tandon. Tandon ini diisi oleh air hujan. Jadi yang pertama itu ada saringan, daun-daun kering akan tersangkut di atas itu. Lalu akan masuk ke tabung yang besar ini. Tabung itu ada bolanya. Jadi pertama akan masuk ke tabung, bolanya akan terisi air, ngangkat set, begitu nutup klep, baru ngisi tandonnya. Kenapa kok yang pertama harus diisi di tabung? Karena itu kotor. Biasanya kan ada di atapnya ada debu-debu, itu diisi air pertama kotor, dia masuk ke tabung dulu sekitar 10 menit pertama, tertutup baru ngisi tandon. Jadi yang masuk tandon ini sudah air yang lebih bagus. Lalu akan masuk ke sini. Ini filter. Nah, ada filter yang mekanik kayak berupa serabut, ada filter yang batuan di sini, ya. Nah, akan masuk ke mesin RO. Ini mesin RO-nya.
dengan ini, dengan apa namanya, dengan pompa ini. Pompa ini indikatornya di sini. Nah, kalau airnya habis, pompanya akan hidup ngisi air. Kalau airnya ada pelampung ya, pelampungnya penuh, dia akan berhenti. Nah, begitu pompa ini hidup, akan memompa air ke sini, ke RO, ini mesin RO, reverse osmosisnya. Lalu masuk ke UV, ini UV. Nah, air hujan kalau kita mau konsumsi, dia rendah sekali mineralnya. Perlu kita masukkan ke sini. Namanya mineral, isinya batuan alam. Jadi masuk ke sini, sehingga air yang kita minum tadi kaya mineral. Ya, mineral tadi masuk ke sini. Air tadi masuk ke sini. Ini masuk di dispenser. Dispenser ini 15 derajat. Ini ada cold sama panas. Semua pakai solar panel. Solar panelnya kita anu sendiri, kita rakit sendiri. Ini namanya SCC, Solar Charge Controller, mengubah energi yang solar panel tadi menuju volt yang sama dengan aki kita. Ada yang 42, ada yang 24, ada yang 12 volt. Ini yang 12 volt karena baterai kita 12 volt. Baterai kita 12 volt, kapasitasnya sampai ini yang 12 volt, yang 200 kalau nggak salah. Nah, sekitar kalau pengalian 12 kali 200 sekitar berapa ya? 2400. Ini 2400 watt hours ini. Mampu menahan seperti itu. Nah, ini namanya power inverter untuk mengubah DC menjadi AC. Ya. Oke, ini kita kalau mau belajar nanti lebih jauh bisa. Sekarang kita kembali lagi sana. Ini adalah rumah, saya simpulkan rumah yang mandiri energi dan mandiri. Korma tau gitu. Batik padahal nyuci motor, korak-korak, cuci apapun, bahkan bisa buat mandi. Karena memang kan ditanamnya di blender enggak? Jadi blender. Kan blender nanti di belakang ada. Ini proses kita dicampurkan langsung aja. Dibiarkan, Pak. Nggak pakai api. Nggak. Langsung aja, lebih murah, lebih hemat energi. Dan ternyata dia nggak mencemari lingkungan. Kalau kita nggak pakai SLS, nggak ada deterjennya, nggak mencemari lingkungan. Dan kita juga bisa saponifikasi. Nah, yang kedua, ini namanya tahu nggak? Kelera. Ternyata bisa dipakai langsung, ditaruh di air, dikocok gitu, jadi ada saponinnya kan. Nah, ini bisa diambil saponinnya pakai soklet, pakai ekstraksi soklet. Jadi penelitiannya dia banyak efektif menggunakan metanol. Pelarutnya Metanol. Jadi dihancurkan di soklet itu bawahnya metanol. Nanti diuapkan komponen ini adalah pelarut. Pelarut tadi kita destilasi metanol 80 derajat atau berapa? 80 derajat. Kasih suhu 80 derajat, metanolnya akan pindah. Minyaknya tetap di situ. Kalau minyak 130 derajat soalnya. Destilasi. Jadi metanol, Pak, metanol 80 derajat itu etanol. Metanol itu udah rendah lagi. Berarti Etanol itu 80. Jadi ibaratnya 70-80 yang melarutkan pelarut-larutnya. Kan karena ada titik beda, titik dinding. Jadi kalau kita cuma 90 derajat atau 80 derajat, yang uap adalah pelarutnya toh. Jadi terpisahkan. Harusnya bisa dipakai lagi untuk ngambil ini. Gitu. Oke? Seperti itu. Jadi nanti bisa dipakai untuk sabun cuci tangan. Gitu. Ini Lufa ini seperti gambas, tapi dia beda sendiri. Kalau gambas, kalau dia sudah kering, direndam air dulu 5 hari baru bisa dikelupas. Kalau ini begitu kering bisa langsung dikelupas jadi seperti ini. Ini tanaman.
Itu apa? Sabun cuci beda. Sabun cuci piring. Kalau kita Busa pakai- bukan? Itu busa. Bumbunya. Ya bukan buat ini ya, scrapnya. Gosok. Ya busanya. Kalau busa kan kita rusak itu kita buang. Iya. Nah, itu kan jadian. Selain juga busa itu kita gosok. Di sini kok bisa. Plastiknya kan hancur, lari ke. Nah, kalau cuma satu orang nggak apa-apa mungkin ya. Ini semua orang pakai spot bright bisa rusak. Nah itu sebenarnya yang membuat dunia itu semakin lama semakin rusak karena semua orang pada terkena iklan. Oke. Monggo sekarang kita keluar dulu. Besok bisa ditonton ulang. Oh, kabel itu. YouTuber saksikan di channel Cimi YouTube. Saksikan di channel Cimi YouTube. Ini membuat Bilang dulu biar ID biar mengumpul dulu. Oke, ini kearifan lokal namanya Karangkitri. Karangkitri itu kalau bahasa Indonesia rice bed, peninggian tanah. Ya, jadi ini kita kasih kompos, kasih bumbu kandang. Ya, harus kita tahan ini, ditahan ini supaya dia tidak banyak keluar anunya, zat misalnya tertanam di situ. Nah di bawahnya kita pakai metode green kultur. Jadi ada material biomass, jadi kayak ranting, terus pupuk kayak daun-daun kering, aritan, itu di dalamnya ini. Dalamnya itu ada biomass, baru atasnya baru kayak kompos. Jadi sambil nunggu kompos ini habis, ini akan terproses menjadi kompos. Jadi dia akan ada terus nutrisi. Kita kasih makan bakteri intinya. Bakteri semakin subur, bakteri itu mengubah komponen organik menjadi komponen yang dibutuhkan untuk tanaman, NP sama K. Itu terus. Nah nanti begitu kita panen, sisa batangnya kita kembalikan lagi ke tanah. Kita ambil sayurnya, daunnya, buahnya. Yang sudah mati, kita kembalikan lagi, kita cincang, balikan untuk kembalikan ke tanah. Jadi kita nggak mengambil apa-apa dari tanah, kita kembalikan lagi. Seperti itu prinsipnya. Kalau udah punya sistem seperti ini, enak sekali. Akan terus kita wariskan ke anak cucu kita. Kita nggak akan mewariskan sesuatu yang tidak sehat, ini seperti itu. Dan menyenangkan itu awal-awal dia berat, apa ya, ibaratnya berat, terus ingin kok nggak buah-buah, nggak hasil-hasil, tapi begitu seperti ini enak sekali, tanaman apa aja tumbuh seperti itu. Ini tanaman apa, Dok? Ini bayam Brasil ini. Oh, bayang Brasil. Nah, yang mau tahu lufah di situ. Ya itu. Nah itu tuh. Kalau udah jadi sayur. Kayak gambas, jadi bukan gambas ya. Ya saudara ini. Nupa. Gambas sebenarnya juga bisa. Nupa. Ini berarti Pak Santo belajar kimia jadi nyata. Motonya. Game mlebu ning YouTube. Iya. Tinggal mengedit-edit. Bayam Brazil ada yang ini tanaman tahan kekeringan dan juga tahan hama. Ini baru dipindah dan rapid growing, dia tumbuhnya cepat banget. Ini bayam Brazil. Bayam Brazil. Sama kayak bayam biasa, lebih crunchy, Lebih tebal, terus masuk kategori superfood sih kalau saya baca di majalah-majalah tubuh gitu ya. Tahan berapa lama ini, Dok? Ini udah 2 tahun saya. Ini baru mencar lagi, Pak. Dia baru kan dia ngurumpul di sana tuh awalnya tuh induknya di sana. Berarti nggak mati itu enggak ya? Nggak, Tumbuh terus. tumbuh terus. dia jadi salad. Tapi yang bawah menguning sih, Pak. Cuman dia nanti jatuh. Mentahan bisa ya. Sama kayak teh gitu dia. Ini saya suka banget ini sama tumbuhan ini. Oh gitu. Iya, lagi. Dia Terus rasa nggak ada rasanya, jadi tawar, jadi bisa dimakan buat apa aja gitu. Benihnya dari mana aja? Ya setek. Kalau mau ntar ada ambil. buahnya, kalau punya stek dulu gitu pemotongnya. Oke. Oh, berarti diputus dicepnik bisa ya? Nanti seminggu dia pura-pura mati tapi jangan Ini menyerah. aritan gitu. Nanti kita kayak nggak buang, ntar udah kita kuning jadikan dibuang gitu loh takutnya saya. dasaran untuk ini teknik jadam. Masih adaptasi dia. Jadi kalau kita sudah selesai panen, Kita nanam kapasnya menyebar. kita harus Pak. bikin, Kalau setelah dikumpulin kita cangkul, ada namanya kita taruh aritan Harlequin hijau buff. di bawah, Ngumpul. hijau sama coklat sama ranting-ranting. Ini sebagai biomass. Jadi
sambil nunggu atasnya kan atasnya kan sudah siap ini ya, siap ditanami. Nah bawahnya ini akan dihancurkan oleh bakteri-bakteri, akan jadi nutrisi. Jadi akan semakin gembur. Jadi ibaratnya ini bahan bakarnya tanaman sampai 10 tahun. Google Kultur namanya, search aja di Google Kultur. Kampung. Nah, jadi tanaman kami alhamdulillah sekarang bagusnya nih. Ini namanya teknik diadam. Kami nggak pakai plastik yang kita lihat sehari-hari kan yang pakai pulsa. Nah, di sini ada kayak pori-porinya. Jadi masih bisa menyerap air. Nah, di bawah ini kita langsung kompos. Ini tanah kompos. Bagus. Hancur ya, jadi misalnya kita ada aritan, taruh di bawahnya sini aja, di bawahnya sini dilubangi dulu, taruh baru diuruk lagi ya, diginikan nih, misalnya ada aritan itu taruh di sini aja langsung, jadi tutup seperti ini. Kalau kita kompos kan pakai ini kan, pakai media. Nah ini nggak usah, langsung taruh di bawah sini aja. Nggak perlu E4 ya? Nggak perlu. Oh nggak usah E4. E4 kan isinya mikroba pak. Iya. Kalau mikrobanya sudah banyak, nggak usah. Nanti kita kasih jakaba itu tadi nanti. Ya kayak gini, kalau organik bolong-bolong seperti ini kita nggak bisa menghilangkan. Tapi kalau dia sudah bisa antara hama sama predator sama ininya sudah kita bisa kembalikan, akan hasil kok. Walaupun bolong-bolong gini hasilnya lumayan banyak. Dan ini kita nggak ragu-ragu buat makan, karena serangga aja masih sehat. Serangga aja hidup. Serangga saja mau makan. Oh iya, serangga aja mau makan. Ya. Karena dia yang kuning-kuning itu apa? Itu perangkap. Jadi perangkapnya itu buah tuh masuk dalam, dia akan ini ngantar ke dalam. Perangkap larang. Nah, ada lampunya. Enggak usah. Dikasih kayak semacam minyak wangi gitu, dia masuk ke buah gitu. Essential oil. Itu kacang panjang merah masih bagi. Itu yang saya bilang tadi. Oke, saya waktu anak-anak belajar ekstrak eugenol itu kena serangga ya. Paklu, nah, paklu. Sama kayak tadi. Udah jadi tapi belum ada isinya. Isinya. Baru jadi kemarin. Iya, maggot ya. Maggot. Jadi maggot ini kami pakai yang ada sistem maggotnya, pembesarannya di kayak di box-box ini. Nanti di situ ada tempat untuk dewasanya bertelur. Ngambil telurnya baru mau besok. Jemput ke Wadiwirang. Lalatnya ini sangat aman, tidak jadi faktor penyakit karena lalatnya ini begitu dia dewasa dia nggak punya mulut. Jadi hidupnya cuma 7 hari untuk kawin aja. Kawin, telur, dia mati. Jadi walaupun dia keluar ke alam gini, dia nggak akan mencolok ke makanan. Beda kayak lalat yang hijau gitu, dia mulutnya mulut penghisap. Jadi dia ngapunten kotoran, busuk-busuk dia hisap, ke makanan hisap. Jadi dia menularkan bakteri lewat ini ya, bakteri virus lewat mulutnya. Kalau maggot ini walaupun dia bebas, dia bukan faktor penyakit. Nah larvanya ini yang sangat rakus. Dikasih ini makan, dikasih sisa makanan makan terus. 14 hari kita bisa panen besar. Harga jualnya sekilo 8.000. Ada 2 yang bisa kita jual, larvanya sendiri sama kasgot, sampahnya dia kayak ada teleknya gitu, itu bisa kita jual mahal juga untuk pupuk, namanya kasgot, bekas maggot. Nah tadi kalau larvanya itu tadi di oven harganya jadi 30.000 per kilo, 40.000 buat makannya kowi dan sebagainya, makannya burung. Jadi ini pokok sampah yang lebih lanjut, yang lebih gampang pakai maggot, dan ini nilai bisnisnya ya lumayan kalau mau. Gampangnya seperti ini, karena kalau kita warna-warni seperti ini biar menarik aja. Harusnya nggak perlu kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting tertutup aja, lembab. Sama kalau yang maggot itu yang sudah mau telur, dia agak terang. Pembusukan. Oke,
Kalau mau ingin lihat rumah pokoknya gede seperti ini depan. Ini bisa ya loh. Bisa. Maria, neng buritan. Oke, sekarang kita sudah di belum semua ya. Belum. Yuk masuk. Iya. Oke, sekarang kita lihat semuanya di sini ya. Ini adalah tabayun, rumah bibit. Ya, rumah bibit, dan di sini tempat kita membuat jakaba namanya. Jakaba ini adalah yang menemukan dulu orang Pasuruan. Nah, jakaba ini untuk jamur, koloni jamur dan bakteri yang sangat unik. Jakaba, namanya jakaba, jamur keberuntungan abadi, karena dia beruntung. Kalau kita mau nerak sendiri, belum tentu dapat, belum tentu jadi. Makanya beruntung, kalau beruntung jadi, kalau enggak ya gagal. Nah, kalau mungkin gampangnya ya ngambil bibitnya yang sudah jadi, ditanam di tempatnya yang kita siapkan, insya Allah jadinya 100%, 90% sampai 100% lah. Nah, jakaba itu kayak gini, mau mendekat, dia bentuknya jamurnya kayak gini. Nah, kayak akar gini. Ya, itu jamur. Iya. Akar ini isinya koloni jamur sama bakteri. Atasnya coklat, bawahnya jamur seperti ini. Dikasih makan air leri. Leri anunya beras. Kalau males pakai tepung beras aja. Tepung beras. Terus dikasih dedak. Karena sebenarnya sih harus utuh dia. Ya, dedak kayak gini campur sama air leri atau tepung beras. Males gak usah. Nah, nanti kita akan ambil airnya. Airnya itu kaya kan NP sama KD, alternatif NPK organik, dan gampang sekali buatnya. 3 minggu taruh gini jadi. Nah, dulu saya beli bibitnya segini, Rp7.000. Segini toh. Sekarang kalau mau ngambil monggo. Yang dipanen airnya. Airnya, ini bibitnya. Ininya pun Airnya yang dicuci, yang dipanen. airnya. Kalau ini pun juga jadi pupuk bisa. Ini kalau sudah kebanyakan dipermet, di blender, ditaruh di itu, di tanah. Dia akan menghambat bakteri patogen sama jamur patogen. Jadi dia semacam jamur yang sangat kuat hidupnya, bisa menghambat jamur-jamur lain. Termasuk juga jamur fusarium. Pernah nggak nanam sesuatu tiba-tiba layu? Itu fusarium namanya, layu fusarium, jamur. Nah, dia anti jamur karena patogen tanaman tuh ada 3, jamur, virus, sama bakteri, sama kayak manusia. Nah, dia ada bakterinya juga yang berkembang di sini, jadi dia juga menghambat bakteri patogen. Jamur patogen juga menghambat, bakteri patogen juga menghambat. Nah, ini bisa dikembangkan di rumah-rumah, gampang sekali. Ya, Pak. Harus Tutup biar nggak dikena cecek. Oh, tampung ceceknya nih. Perbandingan berapa? Kartonnya sama apa? Beras tadi ada. Sama 1:1. 1/1. Sepertiga dari jumlah airnya segini, sepertiganya tuh isinya satu sama ini. Tapi nggak ada, maksudnya nggak pasti segini, nggak. Kira-kira aja. Oke, sekarang airnya. Airnya siapa? pupuk ya. Air jamurnya juga buat pupuk, udah banyak diambil, dikeremas gini, ditaruh di tanah, terus ya. Berkembang terus. Banyak sekali berkembangnya ini. Ini baru. Ini baru. Kalau udah kuning semua. Kayak gini nih. Nanti bisa ngambil gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tepung beras ini. Ini adalah kolam yang mingsi. Kolam yang mingsi. Nah, ini aslinya cuma 12 kilo dulu, jadi segini banyaknya. Ini sudah dipanen Berapa kali ya? beberapa kali. Ini udah tinggal sepertiganya. Tapi cepat besar ya di bawah ini. Iya.
Oh ini tanpa semen ini ya, batu aja ditata. Saya di rumah juga ada. Iya, cedek anu ya, cedek kali ya, Mas ya. Aser neng kene enggak. Di sini kan memang airnya bagus. Neng kene iki banyu enak. Iya, sungai. Dari atas mana ngono ya. Air melimpah di sini, Pak. Batuan dulu, lewati batuan baru ke selokan itu ke sana. Sebenarnya sangat pipa di situ. Sudah pengembangan itu, Bu. Ikan duyungnya itu. Bu Maria pengantar mau pertama ini ini kasih Ini kita terima pakai ini pakai kita bicara. Dia takut. pikir menyenangkan. Sini Kak. Kalau iwak lemu mesti namanya gagal. Bukan greget, tapi kita nggak pilih-pilih makanan. Kita nggak pilih-pilih makanan. Tanahnya, kadang-kadang kalau kita sudah di bawah kita tinggal lari aja dari atas. Jadi ini ada air, aliran air yang ngisi terus. Ini lari ke air yang sungai. Jadi tanamannya tinggal tahu di atasnya air. Jadi sama kayak sistem aquaponik gitu. Kilo enak daripada hidroponik. Iya. Ini namanya tanah kedoan. Jadi kita pertanian kita taruh di sini, kita taruh tanah lagi. Jadi nanti dia akan terurai jadi kompos, kita ambil dikit-dikit. Ini kemarin kena banjir. Ini yang sudah ya? Iya. Oh, yang untuk belas aja. Iya betul, ngetelang. Oke. Ini bagian istri saya. Enggak lah. Harus dilepas ya. Iya. Ini pejam ya? Nggak kenapa ya. Oke. Awas apa jadi? Awas apa diri? Jadi ini adalah Bisa langsung di anu iki. Di COD. Jadi ini adalah ojonesu. Oma Jahit Organik Energi Surya. Jadi kita menggunakan energi surya dalam pengolahan mesin jahit. Ini kami kelola sampah-sampah dari sisa-sisa UMKM. Jadi ada perca-perca seperti itu kita jadikan kain baru lagi untuk baju lagi. Jadi pengolahan recycle seperti itu juga. Nanti kita akan adakan kayak ini ada mesin tenun tapi belum kita fungsikan untuk nenun kapas dan sebagainya. Nggak apa terus. Oke. Tak sampai pakai. Ini ada yang diterangkan? Mungkin saya nambahin ini ya. Ini coba ini tebak-tebak buah manggis ini bahannya apa coba? Kulit. Kulit ya. Kulit apa kira-kira? Kulit sepatu, Sapi, kambing yang umum. Hewan, ya.
Ini adalah dari koloni bakteri dan jamur. Yang tadi itu. Ini adalah vegan leather namanya. Vegan leather. Vegan leather itu dari kulitnya kopi. Kalau ampas kopi itu udah banyak yang pakai ya. Tapi kulitnya pasti dibuang. Nah, padahal di situ masih banyak sumber karbohidrat yang bisa jadi makanannya bakteri-bakteri ini. Cara bikinnya hampir sama kayak pembuatan nata de coco. Jadi koloni bakteri dan jamurnya hampir mirip seperti itu, tapi kami tumbuhkan di atas katun organik sehingga dia bisa lentur seperti ini. Kalau nata de coco pasti kalau dikeringin, dipenyak, dikeringin jadi kayak kerupuk, tidak wearable. Nah, kenapa kita harus pakai vegan leather? Pertama, ini adalah kulit alternatif. Kalau kita ngingu sapi kan bertahun-tahun dia harus tumbuh ya, terus butuh lahan yang luas gitu. Sementara ada sumber nabati yang bisa difungsikan hampir sama dengan kulit itu. Dan sekarang banyak kan orang yang saya vegan nih, saya vegetarian, saya nggak menyiksa hewan. Nah itu mungkin pangsa pasar yang bagus buat vegan leather. Dan ini bisa dikubur di dalam tanah cepet banget, terurai. Ini termasuk ikat pinggangnya juga. Yap, semuanya kecuali besinya. Cuman ini harus ditreatment dengan beeswax karena dia material nabati dan dari koloni bakteri dan jamur. Setiap 3 bulan sekali dikasih beeswax atau lilin lebah. Biar dia awet, biar dia tetap tetap bagus gitu. Tapi di press juga. Ya, terus mungkin Bapak Ibu lihat ini sebenarnya apa sih? Kenapa mereka patung-patung ini pakai topi seperti ini ya? Pakai topi, ada ininya, ada spotlight ini ya. Ini sebenarnya karya saya, judulnya ini Koda 365. Kalau kita tahu 86 artinya dimengerti gitu ya, siap gitu. Kalau ada 65 ini petanda kebakaran. 65 berarti pemadam kebakaran harus standby. Standby di mana? Nah, ini ceritanya tentang kebakaran Gunung Ijen tahun 2019. 10 tahun terakhir itu adalah kebakaran yang paling besar. Nah, saya itu fashion itu adalah sebuah pesan ya sebenarnya. Saya itu kenapa inspirasinya seperti ini? Kalau kebakaran itu nggak selesai pas kebakarannya doang, pas sudah padam. Setahun kemudian 200 kakak hilang rumahnya kena banjir gara-gara kebakaran yang dulu terjadi tahun yang lalu. Nah, kenapa? Oh iya, temanya pemadam kebakaran. Kenapa kok hijau? Ini tuh inspirasinya dari evergreen dari Gunung Ijen seperti itu. Kode 65 dan saya ini bekerja sama dengan Damkar Banyuwangi. Jadi waktu fashion show di Banyuwangi Batik Festival, bapak pemadamnya juga yang saksi hidup waktu itu kebakaran juga ikut fashion show gitu. Jadi memberikan semangat yang lebih. Nah, ini ada juga multifunction, ini jaket multifunction. Kalau ini dilepas semua ya, nggak mungkin saya peragakan yang lama. Terus ini di sini ada selorok di sini. Nah, ini kalau kita naik gunung, ada teman kita yang kesleo, bisa jadi tandu. Nah, terus kalau kita kehujanan atau teman kita pas terluka, kita hampir panggil bantuan, masih lama nih terus hujan, aduh gimana dong? Kita bisa bikin tenda jadi. Nah, ini ada fly seat, mini fly seat. Bisa wear ya Pak ya. Nah, ini yang dipakai, ini sebenarnya bisa jadi tas. Ini belanjanya. Ya, bisa jadi tas belanja. Keren. Jadi multifunctional. Jadi kita itu beli baju tuh nggak harus beli tandu sendiri, beli fly seat sendiri. Nah, ini pas waktu di gunung bisa dipakai. Dan ini semuanya material recycle. Jadi ini dari segini ya, di penjual jaket Tarka, ini adalah bahan-bahan sisa dari Angkatan Darat. Waktu itu ada event apa gitu, mereka bikin jaket. Nah, ini tuh bedanya 1 ton udah dibuang segede ini. Eman-eman banget. Ya, dan mereka sebulan limbahnya 30 sampai 80 kilo itu dari 1 MKM saja. Nah, dengan koleksi ini saya sudah membuat 21 kg sampah tekstil yang sudah tertanggulangi lewat koleksi ini. Salah ambil jurusan Bu Dokter. It's called multi-talent. Nggak ada orang salah belajar. Betul. Oke. Terus ini juga misalnya kita ini ya. Ya, ini kalau ini terinspirasi dari topinya Damkar. Ini juga bisa jadi tas. Misalnya kan saya hobi berkebun ya. Ini ada gambas mateng, nah ini bisa jadi tas. Nah, dimasukin gambas. Lagi panas ya udah dipakai aja gitu. Ya, kalau ini bisa gini, juga gini. Nah, kalau gini lebih gue lihat nggak panas. Jadi multifunction. Gimana Bu Irma? Membuat itu terinspirasi. Iya katanya ini saya banget.
Kalau sekolah jurusannya desain, anu gak ketemu Pak Nanta. Dulu waktu penantian yang makan kayu. Oh, dilepas ya? ya, ada kayu kan bekas. Ada waxnya, kasih wax. Oh, ini lebam. Oh, ini yang Nah, selamat datang lagi. Ini bidang saya. Ini namanya Sandpaper Glenmore. Kami sudah bisa membuat kertas dari bahan alternatif limbah pertanian. Nah, kalau yang ini dari limbah gedebok pisang. Orang kan pisangnya diambil, gedeboknya dibuang. Itu limbah. Dipakai makan hewan, seberapa sih keuntungannya? Kalau jadi kertas, sangat besar sekali keuntungannya. Ini dari gedebok pisang. Lalu yang ini dari damen. Nah, sekarang kita juga mau memulai program pemberdayaan wanita. Jadi ibu-ibu yang ke pasar itu pagi-pagi nyetak kertas dulu. Nanti setelah itu ditaruh, dia ke pasar, ke ladang, sorenya akan diambil, dapat uang. Jadi dari limbah-limbah pertanian. Damen, satu truk harganya mungkin 200.000 ya kalau dibeli. Kalau gratisan bisa aja. Satu truk. Jadi kertas berapa banyak? Bedanya apa sih sama kertas yang konvensional? Tahu nggak asli dari mana kertas itu? Kita harus nebang pohon. Jadi ini kita sebut namanya deforestation free paper. Kertas alternatif yang murah tanpa kita harus menggunduli hutan. Ini alternatif kertas di masa depan. Dan saya sudah bilang sama Bu Ibu, saya mohon doa restunya Banyuwangi sebagai industri kertas alternatif di Indonesia. Nah, ini minta dukungannya semuanya ya. Jadi prosesnya dari dikeringkan, lalu difermentasi, di bleaching, dimasak, lalu jadi kertas seperti ini. Ya. Nanti kita cetak, tintanya kita pakai laser sehingga seperti ini. Jadi nggak perlu kita stempel atau apa, jadi kayak laser. Nanti ada barcode-nya, kita scan keluar anunya, bisa virtual reality atau mungkin kita nggak perlu, misalnya ada tugas nih, scan langsung masuk ke Google Drive langsung bisa. Dan nanti inovasinya kita kasih biji, ini ditanam jadi tumbuhan. Gitu. Oke? Itu sebenarnya paper. Kita sekarang beralih ke laboratorium ini. Penjelasannya kan dulu. Ndi kok ora bisa nyekan iki. Kita ada di materi yang pasti Ibu ahlinya ya. Jadi ini adalah laboratorium ini saya. Ini alat softlet, softlet extraction, ya. Ini destilasi biasa, ini destilasi juga. Ya, kita sisa dari dari jeruk kita taruh di sini, kita uapkan, bawa minyak dan air, kita dinginkan. Nanti jadi komponen saksi minyak di sini. Ini air. Netes terus. Minyak akan makin tebel, airnya akan ke sini ya. Nanti tambah-lama tambah tebel. Ini adalah minyak harumnya, bukan ini air harumnya. Baunya seperti jeruk, air jeruknya. Lalu ada minyaknya, beda lagi. Ini airnya, ini minyak kita dapat dua nanti. Nah, airnya ini bisa kita buat nanti buat industri sabun kita campur aja sama soda api, sudah selesai, tunggu dingin, kasih minyak kelapa plus minyak atsirinya, nanti sudah dicetak jadi deh, jadi sabun ya. Oke, kalau untuk coklat
gampang. Ini biasanya kita ngambil minyak dalam benda padat. Jadi kayak biji matahari kita blender dulu jadi serbuk, taruh di sini. Kita melarutnya alkohol 96% kalau pakai biji matahari. Di sini alkoholnya dipanaskan, dia akan nguap ke sini, ke bawah lagi, ke bawah sini akan naik ke atas kembali ke sini. Jadi nanti terakhirnya adalah alkohol dan minyak dijadikan satu dalam pelarut di sini. Nanti dipindahkan ke sini, kita kasih suhu 80 derajat. Nanti alkoholnya akan keluar ke sini, minyaknya akan tertinggal. Nah ini bisa buat kelerek, bisa larut di biji matahari, bisa semuanya rata-rata bisa. Gitu. Kalau yang ini buat yang gampang terlalu dari minyak, kan ada yang polar, ada yang non polar. Ya. Nah itu tergantung larutnya beda-beda. Ada yang air, ada yang minyak, ada yang alkohol. Itu tergantung larutnya kita pakai sensornya. Nah harapannya anak-anak didik kita itu ngerti. Dan ini kalau bisa seperti ini di rumah, bisa nambah uang sekali. Iya, sangat mahal. Ini 800.000 semuanya ini. Kalau ini opsional, ini ada yang 800, ada yang 1 juta, ada yang pakai kompor biasa. Kita bisa pakai ini, terus itu. Nah, bisa. Jadi intinya semampunya yang jelas seperti ini. Dan nanti kalau kita mau pulang, saya bukan kayak Kamboja dari kuburan. Itu banyak sekali dan mahal minyaknya. Minyak yang laku, airnya pun juga laku. Airnya saya tanda dari hujannya, air hujan. Hujan juga. Yang warna merah itu hujan, yang warna biru itu air biasa. Yang warna kuning Oke. 3, 2, 1. Ayo. Welcome to the jungle. Keren. Ini adalah daerah, ini memang PR kami untuk mengolah sampah tangga. Itu daerah dulu orang tua kami nanam sengon, tapi sengon itu adalah tanaman industri yang dia 5 tahun 10 tahun akan harus dipanen. Nah gitu kita akan jadikan nanti hutan konservasi. Jadi tanaman-tanaman yang bisa ratusan tahun kita tanam di situ, jadi hutan di situ nanti. Nah, sengonnya perlahan kami akan potong, kita ganti tanaman-tanaman konservasi. Ini kayaknya masih belum bisa ke sana nih, masih rusak jalannya habis kena banjir. Harusnya bisa. Harusnya kita bisa ke sana, ke bawah. Di situ ada jurang sedikit, itu turun ke bawah sedikit. Nah, the best view di sana memang view-nya yang paling bagusnya. Tapi gampang cepat besar. Punya TV nggak di rumah? Ya. Nah, karena nggak ada TV nggak mungkin ada ular. Itu kan sudah sepi. Itu yang unik, saya yang suka itu gak menghabiskan banyak energi itu pakai model sistem sumbu ini. Ini bagus sih. Adalah saya hidroponiknya gak cocoknya kudu akeh banyu terus mengalir. Ya itu saya yang gak patek cocok kan gak menghemat energi ya. Rancang ini tak ngikut matang. Iya. Nek kagak melakukan ini rais. Mata ini ada modal yang besar. Ini 5 juta, 10 juta, tidak cukup itu. Oh maetok lah. Dan nembak saat ini oke, udah tertoran nih. Foto itu yang utama. Mulai di situ kami mulai sadar
sadar tentang ada suatu masalah pada anak kami ya. Anak kami itu gampang alergi segala macem, terus sudah konsultasi ke dokter-dokter juga nggak jelas gitu. Ternyata dari air susu istri saya, ternyata begitu kita masalahnya makanan-makanan. Ya awalnya jadi kami udah istilahnya shopping dokter, kita dokter ya shopping dokter juga ke ahli imunologi, ke dokter anak, terus ada dokter anak yang belajar khusus imunologi dan respirologi. Itu memberi paling pengobatan gitu, terus disuruh diet 6 bulan itu nggak boleh makan banyak, itu pantangannya udah 32 macam. Itu 6 bulan udah diet kayak gitu masih aja masih. Terus kita sendiri juga sampai baca lagi gitu ya di kitab suci kulit gitu ya, kayak dicocokin gitu ya, ya namanya fit fabric, ada buku gitu ya, dicocokin gambar ini pokoknya nggak cocok, bukan ini deh, ininya apa namanya, soalnya kayaknya jenisnya bukan ini. Terus yang di pipi, yang di perut, di tangan beda semua. Ini kenapa? Gitu. Sampai apakah ini varian COVID yang baru? Gitu kan waktu itu 2019-2020. Nah, itu nggak ketemu jawabannya dan terus menerus kita dan terus menerus anaknya menderita kayak gitu. Suatu hari kita ketemu ini sama orang yang waktu itu hidupnya mirip seperti ini, dokter juga, profesor dari Medan. Hidupnya juga seperti ini, beliau juga bertani organik, yang manen air hujan kayaknya enggak, cuman bertani organik, terus dia makan itu secukupnya gitu. Terus makannya juga beragam, selo, tofu, korak, macam-macam. Nah terus dia bilang, zaman saya kecil, waktu saya kecil mungkin kentang juga sama segini, tapi zaman kamu sekarang kentang juga segini, tapi bedanya residu yang kamu punya separuhnya dari yang punya saya dulu. Gitu. Nah itu residu itu kalau kamu mau tes alergi model apa aja nggak bakalan kedeteksi di tes alergi apapun karena residu. Iya, kita mau ngambil itu gimana ngetesnya, caranya nggak bisa. Kayak gini yang sering terjadi bahwa krisis iklim dikaitkan dengan kesehatan manusia zaman sekarang, yang jenis penyakitnya macam-macam, aneh-aneh, kadang nggak sama kayak di buku, nggak sama kayak ajar kayak gitu. Nah itu, nah hal yang pertama beliau ajarkan pada kami, kamu harus memproduksi makanan kamu sendiri, karena gimana pun yang namanya food security yang bisa menjamin bahwa makanan itu aman ya diri kalian sendiri. Kalian mau percayain sama siapa? Pemerintah, sama aja nanti juga mereka ngasih subsidi pupuk, ngasih apa gitu. Jadi ya sama aja, jadi yang menjamin makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya tanggung jawab kita sendiri, apalagi sekarang kamu ada anak, jadi apa yang dimakan anak kamu dia nggak bisa ngusahain selain orang tuanya. Dan alhamdulillah setelah sekarang sudah 1 tahun berjalan berkurang banget alerginya. Nah terus yang jadi masalah, kita kan cuma berdua nih dulu ya, sama dibantu sama mbak gitu, nyiramin kebun aja kayak udah disiramin kering lagi gitu. Ini kita pakai pompa dan sebulan itu 3,5 juta tagihan listriknya gitu ya. Waduh, jadi sebenarnya kemandirian energi itu latar belakangnya adalah financial dulu, itu bukan karena kita ini energi akan habis dulu, terus terang dulu kita nggak mikir seperti itu, tapi mikirin bergulir ya. Jadi bergulir, ibaratnya kita kalau dari asal mulanya dari anak kami, kita semakin belajar semakin tahu. Tadi dengar juga paparannya Mbak Najwa, akhirnya semakin tergugah bahwa kita harus ada ibaratnya etalase hidup berkelanjutan, karena kita dulu belajar tuh susah banget. Kita nyari referensi bertani. Mau seperti apa sih hidup bertani, seperti apa kita nggak tahu. Akhirnya karena kita tahu dikit-dikit, kita buat etalase seperti ini. Gunanya buat apa? Yang membantu. Makanya namanya kan Sky itu anak kami. Kalau nggak gara-gara Sky gatel-gatel kita nggak bikin begini. Iya. Anak kami namanya Eza Sky Zainal Habibie. Eza Sky itu keajaiban dari langit. Kami awalnya dulu mau bayi tabung, kok tiba-tiba hamil gitu. Jadi keajaiban gitu. Eza Sky. Anak kami namanya Sky. Jadi namanya Sky Farm. Sky Farm ini kalau definisi Indonesia kan kebun langit. Jadi dengan kebun ini kami mencoba mendekatkan diri sama Tuhan dengan cara apa? Berbagi.
Sky Farm, Taman Langit lah. Lalu Sky Farm ini kebun buat anak kami, buat anak kami Sky Talk, tapi buat seluruh umat manusia yang bisa kami turunkan. Kalau kita punya tanah nggak dikelola dengan baik, saya bilang tadi 20 tahun anak kami nggak bisa nerima apa-apa. Tapi kalau dengan kebun ini udah ada sistemnya, sampai kapanpun harapannya kesuburan tetap ada, akan subur terus, bahkan lebih subur. Jadi kami bisa mewariskan sesuatu yang baik buat anak kami. Kalau kita sudah lengkapi semua dengan solar panel, minimal mereka nggak usah beli listrik segala macam. Sistem sudah kami buat, bahkan tadi bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sky Farm, warisan buat anak-anak Indonesia mendatang. Itu. Nama saya adalah Nan. Nan juga. Nandir. Ada Bayanan, ada Pak Nan, ada Bunan, ada Nani, ada Nandir, ada Nandi. Dan para bapak ibu guru yang manis dan sehat-sehat semuanya. Ada yang tiga yang saya tanyakan sejak tadi. Itu sama. Boleh nggak tanya? Boleh dong. Itu mungkin keterbatasan saya. Yang pertama itu adalah Pak Nan dan Bunan itu aktivitas seperti ini dan material solusi yang ada ini, apa yang pertama itu adalah pesan dari pemerintah, dari Kemen apa yang kedua, atau Pak Nan Bunan itu sebagai seorang dokter di sini adalah punya tempat honornya yang kemudian itu temanya adalah kemandirian, yang tujuan utamanya adalah intinya adalah profit, tapi temanya kemandirian. Yang ketiga, Pak Nan Bunan itu sejak tadi adalah mengusung ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada unsurnya Allah. Apakah Pak Nan Bunan itu ustadz yang diajari bagaimana? Ya, itu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya sebenarnya pilihan. Jadi gini, kalau masalah bahan baku tadi, subsidi ya. Inilah seperti yang saya tanyakan tadi. Apa ada subsidi tadi? Kalau ini terus terang ini mandiri kami semua, swadaya. Jadi kami memang bangunnya perlahan-lahan. Nggak mungkin langsung jadi simsalabim sehari kayak hari tabung nunggu kayak gini. Enggak ya, kita perlahan-lahan pakai dengan saya sendiri. Saya ngomongkan dikit-dikit, bahan bakunya juga kami dikit-dikit. Dan tadi pencerahan itu adanya juga nggak langsung sama banyak gitu. Jadi anak kami belajar pangan, belajar energi, belajar air, belajar sampah, pengolahan sampah. Akhirnya kami mengusung 5 kemandirian tadi: pangan, mandiri energi, mandiri air, pengolahan sampah, dan mandiri serat. Kalau pangan tadi petani organik, kami mengembangkan di situ pupuknya bagaimana, pestisidanya bagaimana. Kami membuat sendiri semua, dan saya masih belajar terus terang. Belajar dari banyak hal, banyak orang. Tamu-tamu ini juga sebagai guru-guru kami. Banyak kami belajar. Mandiri pangan, mandiri energi kami mengembangkan sendiri. Kenapa kami nggak pakai vendor? Karena kalau pakai vendor kami ada troubleshoot, kita ada masalah, kita nggak tahu. Kita kembangkan sendiri. Oh, alat ini ternyata kuatnya cuma segini. Kalau segini dia jeplak, kobong, gampang kobong. Diameter kabel kira-kira berapa yang optimal untuk aki 35 mm kabelnya. Itu kan saya kembangkan sendiri supaya nanti saya tahu troubleshootnya di mana. Kalau sudah jadi AC dia nggak perlu terlalu tebel kabelnya. Jadi ada kabel-kabel khusus yang saya belajar sendiri, sehingga ada masalah saya bisa olah sendiri untuk solar panel ini. Saya harapkan yang putar kayu itu cuma 800.000 harganya, bisa ngairi sekitar ya 10 kali 20 lah, otomatis. Pakai material sumber dayanya pakai aki yang disetenagai oleh matahari, dan itu berapa kali hujan ternyata masih bagus karena saya tingkatkan 2-3 kali lipat kebutuhannya dia. Dan dia kan sistem yang nggak kayak hidroponik kan terus menerus 24 jam, dia hanya nyemprot aja sedikit-sedikit, jadi membuat tanah mungkin basah. Jadi tadi ada yang kayak lapisan yang warna hitam itu seperti kalau kita meniru di hutan itu ada daun-daun kering yang jatuh, yang tertumpuk. Itu sebenarnya melindungi bagian bawahnya.
supaya penguapannya nggak terlalu banyak. Nah itu kita wujudkan dari tadi selaput yang plastik warna hitam. Nah itu kita meniru alam. Bisa juga diganti sama daun-daun, tapi kita harus ganti lagi daun-daunnya. Lalu itu kita taruh di buka bawahnya, dia ada kehidupan yang dijaga oleh selaput tadi. Penguapannya nggak terlalu banyak, tapi nggak. Ya. Terus untuk masalah sumbangan itu ada beberapa sumbangan, tapi dari PLN dan bukan PLN Banyuwangi, tapi dari ULP istri-istri karyawan-karyawati, bukan dari PLN ya, istri karyawan-karyawati adaan malahan, bukan dari Banyuwangi. Nah itu membuat magnet dan bukan bangunannya, tapi laki-lakinya doang. Nah itu kalau diduitin ya lumayan banyak gitu ya. Nah terus habis itu yang apa namanya profit dari Skyfarm ada 2, tadi di Ojonesu dan juga di Sunpaper. Itu yang kami usahakan untuk profit tadi itu Sunpaper tadi produknya adalah smart card dan juga handtag. Nah itu yang bisa dijual. Klien-klien kami itu biasanya butik dan juga itu profesional, jadi langsung ke begitu dia desain nge-link ke terus kalau di Ojonesu tadi saya yang membuat baju-baju tadi untuk dijual, dan Ojonesu sendiri juga bukan materialnya bukan dari bahan baru aja. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 2 atau 3 baju yang sudah tidak terpakai dan mau dibikin seperti saya, ini juga bisa. Jadi tidak perlu bahan baru dari toko kain. Jadi ada bahan bekas, saya punya kaos nih robek-robek, saya ingin buat bahan jadi baru, bisa kita buatkan. Tapi kalau pangan, mandiri pangan itu kami tidak menjual karena memang konsepnya self sufficiency, jadi cukup untuk diri saya sendiri, untuk diri kami sendiri. Sama ini bagi tamu-tamu kita langsungkan hasil kebun kami, gitu. Semuanya adalah hasil. Kalau kita ngomong tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan: people, planet, profit. Kalau kita ngomong people, planet, stock, nggak ada profitnya, nggak jalan. Jadi Skyfarm juga memang juga butuh pendanaan karena dia harus bukan buat kami saya menjadi lebih kaya, enggak. Intinya biar bisa berjalan, saya harus juga bayar karyawan, bayar ini. Nanti kita akan komersialisasi juga, kayak ada misalnya ada kunjungan per orangnya berapa. Cuman itu untuk ibaratnya sumbangan mereka untuk operasional, maintenance gitu. Tetap nanti saya keuangan kami nanti untuk mendapatkan itu juga dapat dari Sunpaper sama dari jahit, sama juga nanti ada edukasi juga. Rumah ini disewakan enggak? Nanti disewakan, tapi bundling sifatnya. Bundling itu dalam artian ada keluarga ingin belajar, nggak bisa nginep sini tok, tapi harus ada kegiatannya. Soalnya kalau nginep tok, dia main-main di situ tok, nggak ada yang bisa kita masukkan. Jadi nginep plus pengolahan sampah, mungkin ibunya belajar menjadi essential oil, anaknya belajar apa. Jadi kita ada paket-paket yang bisa dipilih. Gitu. Jadi kayak ada bundling. Nah kalau untuk sekolah terus terang kita baru beberapa sekolah, dan ini karena kita masih baru, kita nggak matok bayaran berapa. Yang jelas nanti kalau sudah berjalan harapannya ada kontribusi bukan buat saya tapi buat operasional. Skyfarm karena tadi 3 hal, tetap people, planet, profit, ada uangnya, ada isu kita berhubungan sama dunia, berhubungan sama manusia. Saya gaji karyawan saya juga gede, dalam artian saya nggak gaji 20.000, saya gaji minimal mereka 70.000 sehari. Karena saya ingin mengorangkan mereka. Kadang-kadang itu tadi ada krisis etika. Orang tuh dibuat baju murah, dia udah kerjakan sampai orangnya dipaksa untuk begadang segala macam. Kita nggak di sini, tetap semuanya kita hargai semua. Makanya tetap kontribusi itu penting. Tapi karena ini ibaratnya baru, jadi saya malu juga untuk minta kontribusi dalam arti ke depannya. Kalau tanya ada profit, pasti ada profit. Kalau nggak ada profit, nggak mungkin jalan, nggak mungkin hidup tanpa profit. Tapi tetap kita ada human sama planet, people, planet itu. Terus Ustadz, jadi saya bukan Ustadz. Hanya mandiri air itu kamu mencari ya Pak ya, karena mencari tadi yang kita berkunjung ke salah satu provinsi dan itu air juga merupakan faktor, bisa jadi faktor pemicu yang susah untuk ditemukan indikatornya. Kita mau
kita mau ngecek apa nih kalau untuk air gitu. Terus habis itu kita tuh terus terang mencari gitu. Jadi air apa sih yang paling bagus gitu ya. Terus ya banyak sih kayak referensi dari jurnal bule-bule gitu, kita udah banyak baca. Tapi ada satu orang yang menyadarkan kami ya, kenapa sih kalian hidup berkelanjutan tapi referensinya itu dari bukan yang dari yang kalian anut gitu, kalian yang cuma tinggal coba jadi referensi di kitabnya sendiri. Ya ketemunya itu bukan karena kami ustadz gitu ya, tapi ketemunya memang ini loh udah ada di Al-Qur'an. Beliau waktu itu ya ternyata di Al-Qur'an itu lengkap sekali. Di Bible itu sangat-sangat lengkap. Jadi gak usah kita referensi barat. Nabi itu juga pokoknya Gabak Ijen itu yang ditangkap hanya dalam sangat-sangat ibadah. Tapi cara berpakaian Nabi itu seperti apa, cara makannya itu kurang diekspos. Ternyata tuh ada, Nabi ternyata dari apa pakaiannya Nabi, ternyata dari menanam sendiri. Ya, dan Nabi Nuh itu yang pertama kali menjahit apa gitu kan. Oh ya, dulu kami juga kenal istilah sustainability. Kan itu dari saya belajar fashion. Waktu itu saya sama suami sepakat kalau udah punya kalau udah mau punya anak nanti kamu jangan sekolah spesialis ya, karena saya sudah sekolah spesialisnya bedah, jadi saya akan jarang pulang ke rumah, maksudnya akan jarang pulang ke rumah di saat siang hari gitu. Jadi pulangnya pasti malam gitu. Jadi kalau nggak ada istri di rumah nanti dia juga akan bingung gitu. Akhirnya oh ya udah saya pengen belajar yang saya suka gitu. Saya belajar fashion tapi di sekolah Islamic Fashion Institute. Nah di sana kami belajar tuh sejarah fashion kayak gitu, kayak nabi siapa nih yang pertama kali menenun, terus yang pakai kulit kayu. Oh ternyata para nabi itu dulu bajunya kayak gini gitu. Yang pertama kali menjahit itu Nabi Nuh kayak gitu. Nah mungkin baju nabi itu cuma sedikit gitu ya, paling cuma punya 10 atau berapa, tapi itu semua berkualitas, makanya bertahan lama gitu sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah waktu itu kita mengenal tuh, oh iya hidup tuh kalau sustainable fashion itu akibatnya kayak gini, kalau nggak sustainable itu akibatnya kayak gini gitu. Udah, tapi ya udah nggak dijalanin gitu. Setelah punya anak barulah pelan-pelan mengembangkan kemandirian itu. Nah sebenarnya ada kalau dalam homestead sendiri ya, kami sebenarnya juga belajarnya dulu banget itu dari homestead itu dari Darwin atau dari Australia. Dari Darwin itu kalau kita ke Australia nih pengen jadi penduduk Darwin, kita tuh dapat subsidi karena saking jarangnya orang ada di Darwin. Nah jadi jarak antar satu tetangga sama tetangga lain itu bisa berkilometer gitu. Akhirnya mereka karena aksesnya jauh, mereka bikin satu rumah itu namanya homestead, yaitu mandiri gitu. Sebenarnya dalam berhomestead ada 17 kemandirian, tapi kami tidak sanggup ya, belum. Jadi beginilah Bu Nan dan Pak Nan, kami like, dan tekan tombol video terbaru dari channel G. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Nanti pada bagian selanjutnya kita akan mengulik, mencari pengetahuan baru di tempat lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.